Claudia dalam podcast khusus bersama KSM Bedah Saraf. Terima kasih banyak pastinya kepada Rumah Sakit Dr. Karyadi yang telah mendukung nih untuk podcast kita saat ini. Hari ini kita akan berdiskusi bersama salah satu narasumber kita yang adalah seorang dokter spesialis bedah saraf, yaitu Dr. Yuris Bakhtiar, PhD spesialis bedah saraf konsultan. Langsung saya sapa dulu dia yang di sebelah saya. Halo, selamat pagi Dr. Yuris. Selamat pagi Mbak Semangat Odi. banget ya dokter. Semangat. Ya, ini. Semangat. Salam sehat semuanya. Iya dok, kemarin-kemarin itu kan saya itu kan sempat ini ya mendengar itu kata-kata, kalau tidak salah maaf ya dok ya, kan kalau misalkan EEG, MRI itu kan udah sering dengar. Ini namanya VNS atau singkatannya sih dok? VNS. Oke. Oke, Kayaknya nyambung dikit deh. boleh saya bahas untuk hari ini ya dok? Boleh silakan. Oke, jadi sama saya hari ini kita akan membahas yang namanya VNS. Apa sih itu VNS? Nanti ya kita bertanya-tanya nih dengan dokter Yuris. Tapi sebelumnya ya dok ya, VNS itu singkatannya apa dok? Saya cuma taunya EEG, elektroencephalografi. Jadi VNS apa dok? Jadi VNS itu V-nya itu adalah vagal, Oke. N-nya itu nerve, S-nya itu stimulation. Jadi VNS itu vagal nerve stimulation. Vagal nerve stimulation. Ya, Atau stimulasi saraf vagus. Saraf vagus itu saraf nomor 10. Nomor 10 Di otak. Ada berapa nomor dokter? Di otak itu punya 12 saraf loh. Oke. Iya. Nomor 10 ya. Nomor 10. Ranking 10. Iya, dokter. Bukan ranking, tapi urutan 10. Urutan 10. Dokter mengatakan vagal nerve stimulation sambil saya ketik nih tadi nih dok ya. Oke. Nah terus kalau mengenai itu kan singkatannya doang. Mm-mm. Nah manfaatnya tuh apa sih dok? Jadi VNS ini adalah salah satu modalitas atau terapi alternatif untuk pasien-pasien yang kejang, di mana kejangnya itu dia kebal obat atau intractable. Jadi pasien-pasien ini misalkan dengan kondisi yang kejang terus menerus dengan obat-obatan dia tidak mempan, tidak membaik, kemudian sudah dilakukan proses diagnosis, tidak ada kelainan vokalnya atau tidak ada kelainan otak-otak tertentu. Salah satunya cara untuk mengurangi kejang yang terus-menerus itu adalah dengan cara stimulasi atau modulasi dari nervus nomor 10 di otak kita. Oke, nomor 10. Nervus vagus lah itu istilahnya. Oke, iya. Berarti dengan proses operasi. Tetap operasi cuman lebih sederhana. Karena kita hanya akan memasang seperti kabel gitu. Seperti mungkin sudah pada pernah dengar ya, orang yang pasang vipishan gitu ya. Ada selang yang dipasang di dalam kulit gitu. Itu kita hanya masang seperti kabel gitu, cuman dia ditanam di bawah kulit. Di mana kabel itu dihubungkan dengan generator seperti alat pacu jantungnya. Seperti alat pacu jantung yang ditanam di dada, terus kemudian ada kabel gitu, terus dia masuk kabelnya itu dia melingkari saraf nervus 7 di daerah leher, nervus 9, nervus 10. Jadi ada nervus 10, kemudian dia dilingkari oleh kabel itu, kemudian kayak di strum gitu sih. Bukan strum, sebagai distimulasi. Ya kayak strum, ngomongnya apa ya? Ya pokoknya stimulasi lah gitu ya. Atau dilakukan strum lah dikit di area saraf itu sehingga saraf nervus 10-nya jadi aktif. Dokter tahu sendiri ya, saya tuh orangnya kepo, bedah saraf ya. Nah itu sering tanya-tanya dokter ya. Saya juga sebenarnya jadi penasaran. Bahaya ini kalau tanya-tanya. Prosesnya VNS itu kayak gimana? Apalagi tadi dokter bilang, kok dari dada ke leher. Tapi itu mungkin nanti ya. Nanti kali ya. Nah tapi kalau misalnya masalah itu, tapi ngomong-ngomong ya dok ya, kan dokter bilang itu kan lebih kecil. Itu seperti ini nggak sih dok? Kayak misalkan kalau operasi buntu itu kan kalau operasi yang biasa sampai berapa senti, kalau laparoskopi cuma berapa senti? Cuman insisinya cuma kecil sih, kadang-kadang tidak kelihatan karena di bawah ketiak kita operasi. Ya, karena ditanam itu elektrodnya di dalam itu, terus sininya cuma kecil aja, hanya sekitar 2 cm gitu. Lebih Mari kita minimal lebih gitu ya. Minimal invasif enggak ya? Bukan sih, memang kan kita butuh tanam baterainya ya atau generatornya itu di dalam apa namanya dada sini, di dalam sukutan, di dalam kulit, di bawah kulit, sehingga tidak tampak sebetulnya. Kalau dia ke obat itu tidak tampak gitu.
Dok, ini mungkin pertanyaan pasien banget juga ya. Soalnya apalagi kan yang tadi saya bilang ya, saya belum pernah lihat, jadi saya penasaran banget tuh dok. Apakah proses VNS ini itu bisa menggantikan bedah epilepsi dok? Nah, VNS itu saya mau jelaskan lebih baik step by step aja kali ya. Iya boleh dok. Kita persentase dulu aja ya. Nah, iya. Kita kuliah kayak kuliah ini ya. Kuliah ya. Iya karena pasti juga ada picture-nya, bentuknya, biar juga para sahabat saya ini ada bayangan. Oh maksudnya kayak gitu. Ya silakan dokter. Ya. Kita buka. Ya, jadi VNS itu apa? VNS itu sebetulnya seperti obat. Tapi kita sebut sebagai obat elektronik. Ya, obat elektronik. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup secara komprehensif. Karena kalau kejang terus-menerus gitu ya, itu kan kualitas hidupnya kan turun. Termasuk ini merupakan salah satu pilihan obat lain, gitu, obat alternatif lain atau modalitas lain untuk menambah atau menggantikan obat yang tadi, yang diminum tadi. Gitu. VNS itu seperti apa sih? Seperti ini gambarnya. Jadi ada kabel gitu ya, kabel gitu. Terus dia masuk gitu di dalam dada gitu, nggak kelihatan ini yang di dalam dada situ, kelihatan. Masuk gitu, terus kemudian dia masuk, kemudian di saraf 10 atau saraf vagus. Nah, dilingkar tuh saraf vagusnya, dilingkerin. Jadi kalau misalkan ada kayak saraf gitu, kayak panjang kayak kabel gitu, dilingkerin pakai kabel gitu. Tahu nggak pelindung apa namanya kabel HP itu yang kayak lingkaran tuh, kayak spiral itu. Iya ya, tahu ya. Jadi spiralnya itu dispiralin gitu di daerah sarafnya. Karena saraf kayak kabel gitu, dilingkarin gitu. Dan untuk yang menjelang sampai yang di bawah telinga itu juga harus seperti itu lingkarannya dok? Enggak, cuman 2 cm lah. Ini maksudnya Yang panjang itu. Kabelnya ini. Oh kabelnya, Iya. kabelnya di dalam ya harus lekukannya ya seperti itu. Karena kan ini bukan hanya ilustrasi, tapi jadi lekukannya seperti itu. jadi memang panjang kan kabelnya kan tergantung leher kan ada yang pendek nih kayak saya pendek. Mungkin kayak dok, kalau dia agak panjang, itu kan butuh kabel yang lebih panjang. Nah, kabel ini menyesuaikan nanti. Atau nanamnya, kadang-kadang ada orang yang suka nanamnya agak ke bawah, ada ke atas. Ya, yang penting tidak kelihatan. Yang penting gampang dilakukan. Di generator itu nanti kan dipasang ke komputer. Gitu. Ya, di komputer diatur dosisnya. Kurang lebih berapa senti sih itu dok ya? Ini sekitar 3 cm, 4 cm, besar. Dan tipis sekitar 6 mm. Kalau kulitnya kurus mungkin nonjol, tapi tidak kelihatan karena kan pakai baju. Terus ini mungkin juga yang suka ditanyain sama pasien, termasuk saya ya, ini saya mewakili banget ya, kan itu kabel ya dok ya, di dalam tuh kan, dalam tubuh kita tuh ada darah, itu nyetrum apa tidak dok? Enggak lah. Kan itu kan masuknya ke lemak, di lemak kan ada darah. Darah itu kan emangnya kayak plastik diisi darah gitu, darahnya semua kan darah itu pembuluh darah. Nah itu kan tidak di dalam pembuluh darah masalahnya, di jaringan lemak. Di jaringan lemak ya lemak saya mungkin ya. Di lemak gitu ada di sukutan, kemudian ditempelkan gitu atau bukan tempelkan, ditanam gitu sehingga tidak kelihatan dari luar. Memang agak lebih menonjol tapi nggak kelihatan karena kita pakai baju kan, gitu. Jadi kadang-kadang nggak kelihatan tuh pakai VNS, tidak kelihatan. Kan? Nah tujuannya ini apa? Mengirimkan stimulasi intermiten dari nervus vagus ke pasien ke otak. Jadi karena ada stimulasi atau rangsangan elektrik, ya, namanya juga electric drug gitu ya. Artinya rangsangan elektrik itu terus menerus secara stimulan di dalam saraf nomor 10, kemudian nomor 10 itu dia naik ke atas otak. Nah, kan sudah pernah dengar kan kalau misalkan kejang itu kan karena aktivitas listrik otak yang berlebihan. Nah, saraf vagus ini adalah saraf yang menurunkan aktivitas otak itu. Sehingga dia jadi lebih rileks perasaannya. Moodnya jadi lebih baik gitu. Cemasnya jadi lebih baik gitu. Oh, bisa
Bisa. Jadi tujuannya untuk mensupresi tadi renjatan elektrik yang berlebihan di otak. Ada Bluetooth yang mungkin di dalamnya. Kan kabel. Jadi saraf itu kan kayak kabel gitu. Di kabel ketemu kabelnya tadi dirangsang elektriknya itu naik ke otak sehingga otaknya jadi lebih tenang. Mulai kebayang sih, mulai kebayang. Ya, jadi nervus vagus itu dia menyebabkan tenang. Jadi salah satu saraf yang fungsinya itu menyebabkan tenang. Ya. Karena di situ ada parasimpatis. Parasimpatis itu apa? Saraf yang nggak nyebabin deg-degan gitu, gampangnya gitu. Kalau simpatis karena saraf yang menyebabkan deg-degan. Paling gampang gitu deh. Jadi kalau kita ketemu sama orang nih deg-degan nih, itu simpatis yang bekerja. Tapi kalau parasimpatis yang bekerja, kalau jadi lebih rileks, lebih tenang, karena vagus nerve itu isinya saraf parasimpatis. Oh, seperti Gitu. itu ya. Itulah efek dari kerjanya seperti itu. Cerita gampangnya seperti itu ya. Walaupun kalau mau dibuat rumit bisa jadi nanti kuliahnya lama dibuat rumit. Ini buat bingung lagi. Jadi gampangnya seperti itu ya. Keuntungannya apa? Dia minimal invasif. Minimal invasif. Iya, karena memang isinya kecil aja gitu. Kecil. Di leher cuma beberapa senti, di dada untuk masukin generatornya itu cuma 4 senti ya. Bahkan bisa kurang. Tergantung besar generatornya. Ya, karena tiap produk itu VNS itu produknya macam-macam. Nah, ada yang agak besar, ada yang kecil tergantung. Ada yang bertahan sampai 8 tahun, ada yang bertahan sampai cuma 2 tahun tergantung. Jadi pokoknya yang dibuka itu ada 2 bagian ya? Ada 2 bagian, di daerah dada, ya, sebelah kiri, harus sebelah kiri, dan leher sebelah kiri. Pokoknya itu minimal ya? Iya. Minimal. Terus kemudian? Pokoknya walaupun itu masalahnya di kanan, tapi itu tetap di Sebelah kiri, Oke, masalahnya ini kiri. saya baru tahu. Oke, lalu dok? Ya, terus mencapai efek terapeutik ya yang baik juga dibandingkan dengan hampir sama sebetulnya dengan obat lah gitu. Cuman dia bisa menggantikan obat. Jadi kalau misalkan nih efek obatnya sudah mulai muncul seperti ada alergi, tidak kuat obat, kemudian mulai muncul cemas, mulai depresi, itu kadang-kadang dipakai VNS jadi baik. Obatnya mulai turun dosisnya perlahan-lahan, step by step, walaupun jumlah kejangnya tidak menurun, tapi efek obat tidak diberikan obatnya jadi lebih baik. Metabolismenya obat itu kan bukan racun ya, maksudnya obat itu kan sebetulnya kan tambahan ya, tambahan. Tapi kok terus menerus kadang-kadang kan takut nih efek samping atau ginjalnya gitu ya. Ya salah satunya dengan cara VNS ini gitu. Tapi VNS ini harus dengan indikasi yang betul, tidak sembarangan. Tidak semua kemudian nggak mau makan sampai kena obat lah, VNS aja. Terus sebenarnya mau bilangnya itu sih doang. Nggak Oke, harus. lalu Tetap yang awalnya tetap harus obat. Harus obat dulu. harus Ya. obat. Ini juga berarti sebenarnya prosedurnya itu sama seperti yang sakit-sakit lainnya. Sebetulnya hampir sama dengan obat. Karena apa? Karena jangka waktu pengolahannya juga butuh jangka waktu yang lama. Karena VNS itu seumur hidup. Kalau baterainya habis harus diganti baterainya. Gitu. Ada yang gitu. Ada. Kalau habis gimana? Kalau habis harus diganti atau di recharge. Jadi ada 2 sistem generator yang dia rechargeable kayak HP gitu. Kayak elektrik gitu, rechargeable itu ada yang memang dia harus diganti. Oke, maaf, charge-nya atau gantinya tuh gimana? Ya dibeda lagi. Kalau charge yang rechargeable biasanya enggak harus ganti. Enggak harus ganti lewat luar. Lewat luar. Jadi kayak pasang yang alat yang buat tempel Enggak juga. Semacam gitu. Ya semacam itu. Enggak seperti itu juga kali. Ya lebih advance lagi ya. Tapi yang sering kita pasang karena itu terlalu mahal, mulai pasang yang ganti tiap 5 tahun atau tiap 8 tahun kalau misalkan baterainya sudah habis. Oh, bukan tiap bulan. Bukan tiap bulan. Iya. Karena efek sampingnya, efek pemberiannya masih jangka waktu baterainya bisa sampai 5 tahun, ada yang 8 tahun, tergantung. Baterai charge soalnya tuh kebayangnya tuh handphone. Tiap Baterai 24 jam tiap dicas. hari. Jadi takutnya juga nih ya pada saat juga. Enggak. Apakah tiap hari nih nanti? Enggak dong, Tapi kalau tiap hari. perawatan tersebut ya. Oke. Iya, enggak tiap hari. Jadi artinya penggantian di generator itu ya
atau alatnya yang ditanam di dada itu bisa sampai 5 tahun, ada yang 2 tahun tergantung jenisnya. Karena tiap perusahaan pasti akan beda. Seperti itu ya. Nah, jadi pasien yang dapat dilakukan implan VNS itu hampir sama dari semua jenis sebetulnya. Oh, Semua jenis refraktor ya, yang refraktor, bukan epilepsi yang memang indikasi pembedahan harus pasang VNS gitu. Tapi kalau misalkan indikasi ini bedah, cuman kok dibedah tambah jadi lumpuh. Nah, ini salah satu contoh supaya contoh kasus di mana ini bisa masuk VNS ini. Gitu. Ya. Nah, efektivitasnya dengan anti epileptic drug gimana? Efektivitasnya itu secara penelitian itu dia lebih baik dibandingkan anti epileptic drug. Jadi hampir kalau ada aturan sampai 50-60% lah laporan yang ada itu free seizures, artinya menurunkan frekuensi kejang. Jadi kalau misalkan pakai obat 4 nih, kejangnya semakin lama semakin tinggi, ditambahin obat nggak baik lagi, dicoba pasang VNS, dia turun nanti jumlah kejangnya, walaupun tidak hilang. Karena VNS ini sebetulnya palliative surgery, artinya bukan tujuan utama untuk menghentikan kejang, bukan, dia hanya mengurangi frekuensi kejang dengan cara mengurangi jumlah obat tadi. Sangat perlu di-underline sekali dok ya, mengurangi. Iya, jadi bukan menghilangkan. Karena sampai saat ini belum ada yang free seizures itu tidak sampai 50%. Bahkan ada laporan yang kurang daripada itu. Dengan VNS ini berapa persen? Sekitar 50 sampai 60. 50 sampai 60%. Sebenarnya itu lumayan juga ya. Lumayan. Dok, itu kayak refraktor dong. Lumayan juga Iya, sebetulnya. Lumayan sekali ya, dok ya. Oke, lalu dok? Nah, VNS ini kan karena obat ya, karena obat, karena efek samping. Kita tuh pengen kadang-kadang dokter itu mikir efek samping obat itu kadang-kadang muncul nih, gitu. Makanya gimana caranya mengurangi jumlah obat dengan VNS, itu seperti itu. Itu juga ada, tapi butuh. Nah, VNS ini disinyalir bahwa memang lebih baik untuk anak-anak. Walaupun ada dewasa juga ada, tapi lebih baik untuk anak-anak. Biasanya seperti itu. Untuk anak-anak justru ya, lebih baik. Lebih baik untuk anak. Ada usianya gitu tidak sih? Tidak sih. Tidak ya? Sebetulnya hampir sama semua epilepsi itu bisa dilakukan VNS yang refraktor ya. Yang refraktor itu masih bisa untuk dilakukan. Tetapi perlu tadi step by stepnya perlu dilakukan. Jadi tidak tiba-tiba, "Dok, saya refraktor nih," gitu, "tolong pasang VNS ya." Iya, karena jangan sampai kita pasang VNS ternyata efektivitasnya jadi rendah. Itu lagi. Harus dipahami sekali ya. Salah satunya lewat podcast ini pastinya ya dok. Oke, lanjut dok. Nah, VNS ini keuntungannya apa? Karena VNS ini kan seperti electric drug ya. Jadi dia kayak menggantikan jumlah obat. Jadi misalkan tadi obatnya 4 gitu ya. Bisa lama-lama bisa turun tuh. Oh, bisa turun juga, oke. Itu ya. Dengan kejang yang sama, frekuensi yang sama, tapi jumlah obatnya tidak banyak. Jadi mengurangi efek samping obatnya. Nah, efek sampingnya jarang sekali terjadi. Jadi hampir aman lah. Tapi memang kadang beberapa ada yang mengaruhi jantung karena VNS itu kan juga nervus vagus itu juga mempengaruhi detak jantung. Iya, jadi kadang-kadang soalnya kan iya, organ yang lain ya. betul. Vagus itu kan saraf itu kan dia lewat ke bawah terus menuju ke jantung dan area perut. Sehingga kadang-kadang ada gangguan, cuman tidak banyak gangguan. Jadi relatif aman lah. Ya. Berarti ini juga ada kontribusi dari spesialis lain juga gitu ya dok? Kalau pemeriksaan rutinnya setelah itu, ya kadang-kadang kita konsultasikan.
bagaimana kondisi jantungnya, bagaimana jantungnya, kita harus periksa itu juga gitu. Karena kan efek jangka panjang itu tetap kita harus evaluasi. Iya, soalnya dengar dokter kan sampai ke jantungnya, terus ke perutnya, jadi langsung kebayangnya itu dok. jangan mikir, jadi relatifnya aman sih sebetulnya. Efek samping itu kan tidak banyak lah, jarang laporannya tadi sampai gagal jantung juga jarang. Ini kan mewakili pertanyaan pasien banget. Betul. Tapi nanti jantung anak saya gimana nih Gak dok? apa-apa, Gitu ya. gak apa-apa. Yang penting tidak kejangnya itu. Jadi kita menurunkan jumlah kejangnya itu. Kan kasihan juga kalau misalkan dia kejang lama, nanti pertumbuhan otaknya jadi tidak baik. Gitu. Padahal dengan aktivitas yang dikurangi oleh vagal nerve stimulation itu, elektriknya jadi lebih tenang, otak itu jadi punya kesempatan untuk tumbuh lebih baik, anaknya jadi lebih baik. Gitu. Operasinya juga singkat gitu ya, tidak lama. Singkat, maksudnya? Oh, waktu durasinya itu? Pemasangannya. Kan biasa kan kalau nggak salah operasi eklipsi itu 5-6 jam. Karena kan bukanya nggak lebar gitu. Karena kita kecil, kita hanya nanam kayak pepisan, ya antara 1-3 jam lah, rata-rata 1-2 jam. 1-2 jam? Oh, singkat ya? Oke. Rata-rata operasi sudah. Rawat inapnya nggak perlu lama-lama gitu. Singkat juga? Singkat juga, karena pasang sekarang mungkin kalau misalnya kondisinya baik, besok bisa pulang. Yang penting alat-alat yang dibutuhkan tersedia. Menarik ya? Heeh. Pulang cepatnya itu juga. Nah, jadi kalau misalnya pasang, kemudian kita evaluasi apa namanya generatornya, kita setting generatornya, besok bisa pulang. Untuk mengerti apakah VNS ini jadi aman atau tidak, efek sampingnya nanti disesuaikan dosisnya. Jadi dosisnya bisa dinaikkan tuh. Jadi kayak minum obat aja gitu. Cuman jumlah stimulasi atau elektriknya itu bisa ditambah. Misalkan kalau segini kejangnya masih sering nih, tambah lagi. Oh kejangnya udah mulai turun, tambah lagi. Oh kejangnya mulai turun lagi jumlahnya. Tadinya misalkan seminggu 4 kali gitu, oh jadi turun jadi seminggu 3 kali, tambah lagi dosisnya di seminggu 2 kali. Tapi masih kejang, tapi tidak sering itu gitu. Atau apalagi yang tiap hari kejang 5 kali atau sampai 7 kali bisa hampir turun drastis gitu di masa VNS. Lalu dok, kalau misalkan ya, kan kalau yang operasi yang epilepsi ya, biasanya misalkan setelah pasca operasi berapa hari itu harus ke dokter lagi untuk misalkan seperti yang lepas jahitan segala. Pasti. Terus untuk yang evaluasi lagi. Jadi untuk lepas jahitan, karena lepas jahitan itu kan jadi tidak perlu lepas jahitan dan ada masalah karena minimal invasif tadi. Minimal tersebut ya. Iya, jadi jahitannya sudah langsung nutup kayak lem gitu, kayak orang kayak jahitan lem dong dok gitu. Padahal dijahit juga tadi bukan lem maksudnya. Jadi sudah tidak perlu cuma rawat lukanya supaya ada infeksi bagaimana. Yang paling penting ada setelah pasangan ini ngatur obatnya nih, ngatur dosisnya. Ya. Jadi gue bilang, oh aku udah pasang besok berarti kejang. Enggak gitu. Nah, itu juga yang suka ditanya apa kalau misalkan normal VNS, soalnya ini ya begini ya dok ya. Kemarin tuh sempat ya saya di sosmed itu tulis katanya ada VNS ya. VNS itu apa sih? Nanti kepoin ke dokter Yuris. Jadi banyak yang tanya dokter sama gitu. itu dokter apa kalau Jadi kejang? kalau bebas kejangnya nanti kita evaluasi ulang. Evaluasi ulang itu harus. Karena ini programnya dosis ini yang tepat. Kapan sih kita mendapatkan dosis yang tepat? Itu berdasarkan evaluasi. Oh hari ini bisa tunggu dulu ya 1 bulan 2 minggu 1 bulan. Nanti setting lagi. Bagaimana lihat efeknya, perbaikan moodnya, perasaannya bagaimana. Karena itu bisa inputnya. Bagaimana kondisi jantungnya juga evaluasi. Oh tambahin lagi dosisnya. Jadi itu terus berulang terus. Gitu. Dan itu butuh jangka waktu sampai pas. Sampai dosisnya tepat. Oh segini dosisku berarti. Dosis segini aku kejangnya jarang banget gitu ya. Jarang banget gitu. Tapi aku minum obatnya tidak banyak. Itu yang dicapai. Jadi minum obatnya terkontrol obat plus VNS. Atau bahkan aku tidak jadi minum obatnya tapi VNS-nya terus gitu. Itu bisa jadi seperti itu. Karena macam-macam tiap orang punya macam-macam respon juga gitu. Dan pemahamannya itu. Nah jadi tujuannya di program VNS itu apa?
efeknya optimal dong. Yang penting itu buat nyamannya pasiennya nyaman, atau minimum efek samping, atau jangan sampai dong digunain terus baterainya cepat habis, kan double juga. Harusnya dia bisa 5 tahun, terakhir kalau dipakai terus jadi cuma 2 tahun ganti lagi, ya mahal juga gitu. Oh iya, makanya tadi dokter bilang ada yang 2 tahun, tapi 5 tahun tersebut karena Tergantung dari penggunaan efek, jadi pemrograman ini. Di VNS itu diprogram. Gitu. Nah, bagaimana efektivitasnya? Ya, 60 pasien dengan epilepsi resisten obat itu secara efektif bisa ditangani. Jadi mengontrol kejang secara efektif. Jadi kejangnya itu jumlahnya turun secara drastis, 60%. Bukan menghilangkan. Jadi menurunkan banget. Jadi kalau misalkan tiap hari 10 kejang gitu bisa sampai 60% itu turun cuma sehari sekali, atau itu sangat-sangat menolong sekali. Ya kan, kalau kejang terus tiap bulan gitu kan, tiap hari kejang dibandingkan yang seminggu sekali itu lebih baik. Iya betul. Pokoknya bukan instan ya dok ya. Nah, instan itu tujuannya seperti itu, tujuannya untuk mengurangi. Mengurangi, ingat ya para sahabat saya, mengurangi, bukan langsung menghilangkan. Menghilangkan, ya. Jadi tetap tindakan yang paling baik itu memang kalau itu memang sudah tahu letak penyebab kejangnya, diambil itu lebih baik gitu. Bedah epilepsi itu lebih baik. Cuman kalau misalkan diambil kok menyebabkan quality of life-nya jadi itu, misalnya jadi lumpuh nih, ya kita coba pasang VNS, siapa tahu lebih baik. Jadi tujuannya dokter itu membantu kejang untuk menghilangkan kejang, bukan tidak menyebabkan orang itu tidak minum obat, tidak. Jadi VNS itu kadang-kadang tetap minum obat, cuman jumlah kejangnya jadi turun banget. Gitu. Moodnya jadi lebih baik karena dia ngatur mood. Nah, penurunan frekuensi kejangnya juga bertahap. Oh bertahap, jadi bukan yang langsung misalnya yang minggu depan atau besoknya. Ini evaluasi sampai 8 tahun. Ada berapa dalam waktu? Jadi ada waktunya 36%, mungkin turun lagi 58% kunjungnya, itu sampai 60% atau lebih dari 98%, sampai benar-benar dosisnya itu terpantau. Jadi biasanya tiap 2 bulan gitu sesuaikan lagi dosisnya, tiap 2 bulan lagi sesuaikan lagi dosisnya gitu. Dan itu sebenarnya tergantung dokter ya. Dan itu juga sebenarnya tergantung dalam menjaga dirinya juga tidak sih dok? Maksudnya gimana? Kalau menjaga Maksudnya, diri dalam 6 bulan berkurang 36%, 1 sampai 2 tahun berkurang 52 sampai 58% ya. Kalau yang dokter tadi jelaskan ya. Kalau misalkan ya yang tidak menjaga diri, misalkan tidak minum obat terus kurang tidur, percuma juga. Nah, itu juga ya dok ya. Percuma juga, artinya kita tuh harus tahu bahwa ini kita tuh yang paling utama itu gini. Dalam mencegah kejang itu, aku ini kejang pada saat apa, itu harus paham. Iya, kan ada yang kebanyakan ya yang laki-laki main game gitu. Ternyata munculnya kejang pada saat main game, ya gamenya dong stop tuh. Baru nanti kalau misalkan stop terus kemudian evaluasi menggunakan obat kok tidak baik, terus evaluasi bedah epilepsi, ternyata bisa dilakukan pembedahan epilepsi, bedah epilepsi dulu. Tapi kalau misalkan bedah epilepsi ternyata tidak bisa, dokter angkat tangan untuk pembedahan karena berbagai alasan, baru kita tawarkan untuk VNS. Jadi VNS itu last choice, betul. Last choice ya. Jadi bukan terus intractable, semua intractable passing VNS, bukan. Gitu. Jadi kalau di sini adalah betul-betul yang memang last choice, artinya sudah tidak bisa lagi untuk pembedahan, sulitan nih karena efek samping pembedahannya lebih besar gitu. Atau bahkan ada yang bilang ya kalau pasiennya tidak mau dibedah ya kita tawarkan ini. Tapi sebetulnya harus paham betul bahwa penawaran kita tawarkan masang VNS ini bukan berarti terus cling gitu kayak itu terus boom terus selesai hilang nih gitu. Tidak seperti itu karena kejang itu butuh bertahap tadi kan, penurunan frekuensi kejang itu juga bertahap sampai evaluasi sampai 10 tahun gitu, sampai 3 tahunnya habis gitu ya,
seperti itu. Karena masalahnya kan refraktor tersebut. Ya. Nah, pada VNS itu sangat baik nih secara psikis maupun kognitif. Kadang-kadang kan yang kita ambil itu adalah ini sebetulnya. Terapi psikologisnya, kemudian terapi kognitifnya itu malah lebih dapat dibandingkan obat. Lebih memperbaiki suasana hati, kontrol emosi yang tadinya kejang tapi jadi sering marah itu, marahnya bisa berkurang karena VNS ini. Gitu ya, Dok? Moodnya jadi lebih baik, perilakunya jadi lebih baik, tidak suka marah-marah, tidak suka. Karena ada yang kadang-kadang kejang suka kayak dianggap, maaf ya, suka dianggap gila karena suka marah gitu. Sebetulnya tidak gila karena dia emang sakit seperti itu, tapi karena tidak bisa dilakukan tindakan atau hanya berikan obat-obatan tanpa kontrol lebih lanjut, kemudian tidak dilakukan pembedahan epilepsi, ya, evaluasi, terus kemudian dia tidak melakukan pengobatan secara teratur, kemudian jadi marah-marah, itu efek samping dari epilepsi bisa seperti itu. Gitu. Sehingga ini yang kita obati. Bahkan efek suasana hatinya itu lebih besar. Efek kognitifnya, fungsi bicaranya jadi lebih baik karena terkontrol kan. Kalau orang kejang kan kadang-kadang suasana hatinya tidak enak karena efek renjatan otaknya itu, elektrik otaknya itu bener banget. Orangnya jadi serba bingung gitu. Nah, ini bisa dilakukan VNS ini. Berarti manfaat dari VNS itu bukan untuk yang kejangnya aja, tapi juga dari segi ya, dari psikis dan kognitifnya, quality of life setelah VNS itu ternyata lebih baik dibandingkan dengan obat. Iya, bukan hanya untuk kejangnya aja. Jadi gitu. Dok, itu VNS. yang tadi sebelumnya saya tadi bilang itu ya, Dok ya, kalau saya suka tulis di sosmed gitu ya. Terus banyak yang nanya nih, Dok, salah satunya boleh saya bacain ya, sebutkan ya pertanyaannya. Jadi ada yang tanya juga, kalau misalkan sebelumnya itu pernah melakukan operasi, masalahnya itu di frontal lobe, so tahu ya saya, frontal lobe otak depan ya, Dok ya, atau otak depan. Terus tapi masih ada serangan. Terus dengan VNS bisa tidak melakukan VNS gitu. Nah, sebelumnya tapi sudah melakukan operasi frontal lobe. Bisa. Dok. Nah, itu. Tapi harus Jadi bisa. melakukan yang pemeriksaan. Tetap harus dilakukan evaluasi ulang lagi. Evaluasinya. Sekarang gini, sometimes itu muncul lagi di daerah tempat lain yang memang sebetulnya bisa dilakukan pembedahan lagi gitu. Jadi contoh nih pasien dengan corpus callosetomy. Contohnya corpus callosetomy. Tujuan corpus callosetomy itu dia selain untuk supaya kanan kiri tidak sinkron, dia ingin diagnostik nih. Kejangnya dari mana sih gitu. Oh, kejangnya dari kanan. Kalau kejangnya dari kanan depan dan bisa dilakukan pembedahan, ya kita lakukan pembedahan, bukan kita tawarkan VNS. Bukan. Jadi tujuan utamanya gimana? Menghilangkan epileptogenic zone yang utama. Menghilangkan fokus kejang pada otak itu yang utama sebetulnya. Kalau kejangnya itu kejang vokal. Nah, pasien-pasien dengan kejang general yang tahan tidak resistensi obat kan general nih, kita tidak tahu tepatnya salah satu indikasinya untuk masalah VNS. Jadi kalau misalkan general kemudian kita tidak tahu fokusnya di mana gitu, tapi kejangnya terus menerus, bisa kita lakukan VNS. Bisa diberikan VNS, kemudian kita evaluasi supaya jumlah kejangnya turun, tapi tidak menghilangkan. Terus juga setahu saya ya, yang pernah saya tanya juga ke dokter yang mengenai namanya kalau tidak salah yang katanya yang di tengah-tengahnya itu bisa ini corpus callosetomy ya. Jadi kan yang lokasinya itu tidak mesti yang random gitu ya, Dok ya. Jadi makanya melakukan corpus callosetomy. Apakah bisa juga melakukan VNS ini, Dokter? Kalau post callosetomy misalnya gitu, kemudian kok ternyata muncul kejang lain, jenis kejangnya kejang lain muncul lagi, kemudian dievaluasi ternyata tidak indikasi untuk pembedahan, ini salah satu alternatifnya. Oh gitu. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu alternatif. Iya, salah satu alternatifnya ini. Gitu. Kalau misalkan tidak ada indikasi pembedahan atau indikasi pembedahannya ada tapi kalau dibedah jadi tambah rusak nih fungsinya, secara quality of life-nya jadi turun. Ini salah satu. Jadi harus step evaluasi bedah epilepsi dulu. Bukan kemudian semuanya bisa di VNS, itu salah satu.
bukan semuanya bisa di-VNS. Evaluasinya evaluasi pembedahan dulu. Evaluasinya benarkah ini vokal atau general? Kalau general dan dia masih tidak terkontrol dengan obat, nah masih ada tempat. Jadi kalau tidak terkontrol obat, intractable, kemudian dia tidak ada atau bukan indikasi untuk pembedahan, adalah salah satu indikasi untuk pemasangan VNS. Oke, jadi pokoknya dokter pasti evaluasi dulu. Evaluasi dulu, bukan berarti aja. enggak. Atau sebaliknya bedah epilepsi aja tidak. Enggak, harus evaluasi. Jadi obat itu kan disesuaikan dulu dosisnya. Oh, dosisnya sudah optimum, sudah baik, kemudian ternyata evaluasi MRI-nya juga ternyata normal-normal semua gitu ya. Terus kok masih kejang, ada tempat-tempat. Tapi kalau misalkan ada hipokampal sklerotik yang harus dilakukan pembedahan, ya pembedahan. Itu lebih baik. Gitu. Maaf dok, mau tanya lagi. Aduh, sejujur penasaran dok, soalnya kan karena banyak dengar cerita yang rekan-rekan lain ya, dari Iya. orang lain. Ini coba deh ya, yang mewakili para orang tua deh ya. Kan kalau masalah epilepsi anak itu kan banyak itu misalnya yang cerebral palsy, spasma infantil, betul apa tidak tuh penyebutannya? Betul ya dok ya. Terus itu juga bisa atau tidak dokter melakukan dengan VNS ini? Tadi Misalnya epilepsinya itu dengan VNS? bisa. Bisa juga. Kalau tadi ada garis bawahnya tuh. Ya, garis bawahnya Kalau misalkan tidak bisa dilakukan tindakan pembedahan. pembedahan. Jadi harus pemeriksaan itu juga ya. Itu juga. Nah, Ya, soalnya saya Kalau juga ada banyak indikasi. dengar cerita orang tua gitu dok. Oke, lalu dok. jadi kalau misalkan intractable kejang berulang terus sampai jadi masalah di rumah, jadi masalah untuk pribadinya pasien sendiri, ya lebih baik pesan VNS. Jadi tidak kemudian kalau misalkan nih kita mau, Bu, ini nggak bisa dilakukan operasi, sudah putus harapan. Enggak, ini ada harapan baru aja. This is new hope. Artinya ada nih di Indonesia, sudah ada nih tersedia gitu, untuk dilakukan VNS ini. Jadi yang di luar yang kabarnya dulu VNS ada, ternyata di Indonesia sudah ada. Di luar, kalau boleh tahu, Di luar sudah banyak sebetulnya VNS ini, di Taiwan juga sudah, di Korea juga lebih kan sering, di Singapura juga sudah masuk, cuman yang belum masuk di Indonesia dan baru tahun ini nih masuk sudah alat VNS ini gitu. dok, ini juga pertanyaan pasien banget nih ya dok. Maaf ya dok ya. Soalnya banyak yang kirim pertanyaan juga nih dok. Ini juga pertanyaan pasien banget. Yang balik lagi ke orang tua ya. Misalkan anaknya ini mengalami autism, terus yang Dikejang. mungkin masalah itu kan sering kejang, sehari tuh aduh bisa sampai berkali-kali gitu. Itu juga pasti kan mikirnya coba apa dengan VNS aja. Nah itu gimana? Karena kan kalau orang tua itu kan takutnya kan yang masalah kepala anaknya nanti dibuka, masalah masih kecil nggak tega kan? Bisa sebetulnya, cuman kadang-kadang gini, kita tawarkan dulu kalau misalkan itu ada indikasi pembedahan dan kita ada indikasi lesionotomi atau lesi otaknya kita buang, ya kita tawarkan untuk itu dulu. Tapi kalau misalkan mentok nih nggak mau, ya sudahlah, ya untuk memperbaiki itu kita tawarkan VNS. Tapi tujuannya bukan terus kemudian habis VNS terus hilang kejang, enggak lah. Karena VNS ini tujuannya adalah mengurangi kejangnya. Jadi frekuensi kejangnya tadi yang ini. Penurunan frekuensi kejangnya bisa sampai lebih dari 75% dalam waktu 10 tahun. Ya, dan balik lagi juga ini ya dok ya, mengenai penurunan frekuensi obatnya juga perlahan-lahan ya dok. Betul. Jadi itu kan penyesuaian lagi. Kayak di situ artnya ya. Banyak yang salah soalnya. Jadi obat itu kalau obatnya segini tadinya terus kemudian dipasang VNS, enggak serta merta kemudian obatnya enggak ada. Tunggu sampai steady state, gampangnya gitu ya. Tunggu sampai steady state baru dia turun gitu. Pelan-pelan. Gitu. Iya. Terus ini dok ya. Saya balik lagi ke yang tadi dokter sempat kasih contoh picture-nya ya dok ya. Itu kan dokter bilang saraf di sini ya. Di Saraf dada ya? leher. Saraf leher. Yang apa hubungannya tuh dok? Saraf. Jadi tersebut, dok. di otak itu kan punya 10 saraf, 12 saraf tuh. Soalnya saraf 1 itu untuk hidung, untuk penciuman, saraf 2 untuk mata, 3 untuk gerakan bola mata dan sebagainya, sampai saraf 10. Saraf 10 ini dia sebetulnya mengatur fungsi parasimpatis yang paling banyak, atau fungsi bisa mempengaruhi mood, bisa mempengaruhi
kondisi detak jantung yang berlebihan. Makanya kadang-kadang kalau calm itu sebenarnya saraf 10-nya bekerja. Nah, dengan adanya stimulasi di saraf nomor 10 atau vagal nerve ini dia merangsang ke otak langsung saat gitu. Jadi renjatan berlebihan tadi bisa berkurang dengan mekanisme yang kompleks tadi. Saya tidak perlu menyebut yang kompleks seperti apa kan ya. Nanti bingung banget. Saya bingung nih, udah mulai tanya lagi gitu ya. Oke, ya. Jadi itu harus diturunkan. Ya tujuannya menurunkan itu sehingga kalau ambang batas kejangnya itu dinaikkan, artinya dia menjadi lebih tidak peka terhadap ambang kejang ya ini tidak jadi kejang gitu. Tujuannya seperti itu. Dok, ini juga ya di MPT dokter kan juga tadi kan ada yang 1 tahun 6 bulan dulu ya, 6 bulan, 1 tahun 2 tahun gitu, terus sampai yang 10 tahun dan lain-lain gitu ya. Ini juga pastinya yang menjadi banyak pertanyaan orang, bahkan sampai 2 kepala saya dokter, apakah bisa sembuh total dan lepas minum obat? Wah, Nah itu dia. Kalau misalnya udah lebih dari 10 tahun sampai saat ini belum ada laporan sampai benar-benar bebas kejang itu belum ada. Dia hanya menurunkan frekuensi kejang. Ya sampai 76 lebih dari 76%. Nanti sampai bebas kejang sampai saat ini belum. Tapi secara efek moodnya itu jadi lebih baik gitu. Moodnya jadi lebih baik, quality of life-nya jadi lebih baik. Itu banyak laporan sudah ada. Galau jadi nggak galau gitu ya dok ya. Betul. Oh iya, ngomong-ngomong ya dok ya, tadi kan dokter juga kasih picture-nya terus jelasin bilang kalau ada ini generator ya. Seperti pacemaker gitu ya. Nah, Seperti pacemaker. Itu Itu kan magnet itu. Itu emang nggak boleh lewat detektor itu. Itu nggak boleh. Itu kita kasih kayak kartu namanya. Oh memang ada ya. Jadi kayak bebas diperiksa gitu. Nggak boleh pakai magnetik gitu. Karena akan mengacaukan. Karena nanti ngetes atau pengaturan terhadap dosisnya itu juga lewat magnet tadi. Magnet kemudian ada aplikasi komputernya dipasang gitu, semuanya diatur sama dokternya. Oh ini dinaikkan frekuensinya, hertznya di sekitar segini aja gitu. Nanti frekuensinya berapa kali per 24 jam seperti itu. Jadi kalau di pesawat tidak usah khawatir karena kita bawakan kartu di sana. Ada kartu khusus dari perusahaannya bahwa memang tidak boleh masuk. Dan di dalam pesawatnya pun juga aman ya dok? Aman. Takutnya misalnya ketinggian gitu bagaimana aman-aman aja ya dok ya? Oke. Terus ini juga sih dok ya, pastinya kan banyak ditanyain nih dok ya, banyak ditanyain nih masalah cuannya nih dok. Masalah cuannya. Kalau untuk yang VNS ini, apakah bisa di-cover asuransi? Jadi kalau asuransi tergantung jenis asuransinya ya. Tapi kalau selama ini kalau tanya BPJS bagaimana dok? Sampai saat ini belum bisa dilakukan untuk BPJS. Jadi hanya mungkin beberapa asuransi yang masih saya kurang tahu ya, mungkin bisa gitu ya. Asuransi tertentu masih mungkin bisa. Karena itu juga bukan restricted banget gitu untuk asuransi tertentu. Tapi untuk BPJS masih belum ada aturannya. Jadi mungkin belum bisa dilakukan untuk BPJS. Jadi memang di luar BPJS. Kecuali nanti ada aturan baru, Menteri Kesehatan ya, mudah-mudahan denger nih gitu. Oh ternyata VNS bisa nih dimasukkan dalam asuransi gitu. Ya, alhamdulillah itu yang kita harapkan dari pasien-pasien ini gitu. Jadi itu yang kita harapkan seperti itu. Dok, sebenarnya itu kan pertanyaan terakhir saya dok ya, tapi saya masih penasaran dok ini. Boleh. Kalau tadi kan ada yang dokter bilang kan dari kecil pun bisa ya. Ada maksimal usianya tidak dokter? Enggak. Tidak ya? Ya, semua usia masih memungkinkan. Selama tujuannya untuk memperbaiki quality of life, go ahead bisa. Oke, jadi tidak ada minimal dan maksimal usia, bebas ya. Usia untuk melakukan VNS ini, jadi tenang aja. Dan mungkin sebenarnya tuh para sahabat saya tuh masih bingung, dok boleh ini nggak, boleh itu nggak. Nah itu bisa datang tanya langsung deh ke dokter Yuris di rumah sakit dokter Karya di Semarang ya dokter ya. Hubungi sini gitu. Oh udah ada tapi nggak ada. Bisa kontak ke sosial medianya @yurisbahtiar.
Iya, dok ya. Hafal nih. Iya, dokter, sebelum saya tutup Oke. ya, dok ya. Setelah ini memang saya masih banyak tanya lagi nih dok pastinya ya. Oke, Tapi dokter bisa memberikan pesan sekaligus closing statement nih untuk para sahabat Oke, saya. jadi perlu diingat bahwa alternatif pengobatan epilepsi itu banyak ya. Salah satunya adalah VNS yang disebut sebagai electric drug. Jadi electric drug ini kita merangsang saraf nervus vagus itu untuk menurunkan renjatan di otak. Memang tidak menjadikan bebas kejang, tapi menurunkan kejang, frekuensi kejang, dan meningkatkan kualitas of life. Jadi kualitas hidupnya jadi lebih baik, moodnya jadi lebih baik. Itu yang kita kejar biasanya. Jadi marah-marahnya jadi lebih jarang gitu ya, karena lebih tenang, lebih calm gitu. Itu yang kita mau. Jadi silakan aja konsultasi ke kita. Kita nanti bisa berdiskusi banyak hal. Apakah memang ini indikasi untuk pemasangan VNS atau indikasi untuk pembedahan. Mana yang lebih baik? Nanti kita carikan solusinya. Begitu. Oke, terus ini juga ya dok ya, yang masih mau tanya bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ya dok. Tulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih banyak Dr. Myris yang telah membahas VNS. Saya mau nyebut singkatannya, Vagal Nerve Stimulation. Lulus Mantap. ya dok ya. Lulus. Ya, terima kasih banyak ya dokter ya untuk waktunya dan pembahasannya hari ini. Siap. Itu sangat bermanfaat sekali. Siap-siap saya Mudah-mudahan, tanyain abis ini ya dokter ya. Oke. Oke, terima kasih banyak kepada sahabat sehat yang telah menyaksikan podcast kita hari ini mengenai VNS. Terima kasih banyak juga kepada Rumah Sakit Dr. Karyadi dan KSM Bedah Saraf pastinya. Semoga next time kita bisa membahas hal-hal bedah saraf lainnya yang pastinya lebih menarik lagi ya. Kali itu saya Stephanie Claudia pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sehat selalu, Saya semangat. selalu semangat. Salam sehat.